Wow, doa publik Bobotoh auto terkabul ini. Persib kebanjiran pemain asing baru levelnya kelas Eropa. Apakah sosok bernama Vitor da Silva Vieira segera menyusul gabung Maung Bandung? Simak detailnya di sini. Regenerasi lini pertahanan Persib makin mantap. Hamrah Hehanusa akan gabung Persib menyusul kakaknya Rezaldi Hehanusa. Sampai muncul kabar seperti ini. Benarkah kabar tersebut? Saksikan semuanya di sini. Yes, mantap, mental pemain Persib auto menggelegar. Kevin Ray Mendoza bongkar rahasia besar yang banyak bobotoh belum tahu. Apa ya kira-kira? Tonton video sampai selesai. Kejutan besar lagi ini. Selain Sadil Ramdhani, Persib pun kabarnya sudah bersepakat dengan pemain timnas saat meraih emas SEA Games 2023. Siapa sosoknya? Ini berita selengkapnya. Tirone Del Pino, DDS, Ciro, Gustavo Franca, Kevin Ray Mendoza batal tinggalkan Persib musim depan usai PT LIB tambah kuota 11 asing untuk Liga 1 musim depan jadi harapanku usai manajemen Persib respons hal ini. Apa pernyataannya? Simak sampai tuntas. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wow, doa publik Bobotoh auto terkabul ini. Persib kebanjiran pemain asing baru levelnya kelas Eropa. Apakah sosok bernama Vitor da Silva Vieira segera menyusul gabung Maung Bandung? Simak detailnya di sini. Nama William Barros Pereira belakangan ini santer dikabarkan bakal bergabung dengan Persib Bandung musim depan. Namun para bobotoh justru dibuat salfok dengan rekan setimnya di Al Fahal SC, Vitor da Silva Vieira. Vitor Vieira yang saat ini merupakan top skor Liga Premier Kuwait musim 2024/2025 dengan torehan 22 gol menjadi sorotan para bobotoh. Jumlah gol yang dicetak Vieira hampir 3 kali lipat dari 8 gol yang berhasil dicetak oleh William Barros di musim 2024/25. Tak hanya itu, Vitor Vieira juga lebih muda 3 tahun dari Barros karena ia lahir pada 29 Oktober 1997, sedangkan Barros lahir pada 1994. Sebelum berkarier di Liga Kuwait, Vitor Vieira sempat bermain di Liga Malta bersama Zeytun Corinthians dan Sirens FC. Sebelum akhirnya melanjutkan karier di Arab Saudi bersama Najran SC pada Juli 2022. Pada Februari 2023, ia pindah ke Al Fahal di mana kariernya meroket tajam dan sukses mencetak banyak gol. Melihat performa gemilang Vieira, banyak bobotoh yang mulai berharap agar Persib juga mendatangkannya. Bahkan ada yang sudah mulai mengungkapkan harapannya di media sosial. Welcome bro to @Persib, the biggest club in Indonesia, tulis akun @Herdiansyahan. CEO UI Gaganti Didi ST, tulis akun @Fernalwi_, yang menanyakan apakah Vieira bisa menjadi pengganti Deddy Kusnandar di tim. Bagaimana menurut kamu? Apakah Vitor Vieira akan menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat Persib? Atau lebih baik fokus pada William Barros saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Regenerasi lini pertahanan Persib makin mantap. Hamrah Hehanusa akan gabung Persib menyusul kakaknya Rezaldi Hehanusa. Sampai muncul kabar seperti ini. Benarkah kabar tersebut? Saksikan semuanya di sini. Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar Alhamrah Hehanusa, adik dari bek kanan Persib, Rezaldi Hehanusa, untuk bergabung musim depan.
Nama Hamrah semakin mencuri perhatian setelah tampil solid bersama Persik Kediri, di mana ia menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Macan Putih dalam 2 musim terakhir. Pemain yang lahir di Tangerang, Banten pada 1 Juli 1999 ini kini berada di bawah naungan agen pemain EFSA. Keberhasilan Hamrah memperlihatkan performa yang konsisten membuatnya menarik minat pelatih Bojan Hodak yang kabarnya berharap bisa melihat duet bersaudara Hanusa di lini belakang Maung Bandung. Menariknya, ini bisa menjadi langkah besar mengingat Rezaldi sudah lebih dahulu membela Persib dan tampil sebagai bek kanan andalan. Di kompetisi Liga 1 musim ini, Hamrah Hanusa sukses mencetak 1 gol dan 2 assist dari 29 penampilan bersama Persik Kediri. Sejak pindah dari Persija Jakarta ke Persik Kediri pada Januari 2023, Hamrah berkembang pesat. Tidak hanya sebagai bek tengah yang tangguh, tetapi juga sering mencetak gol melalui situasi set piece, menjadikannya ancaman bagi lawan di bola mati. Perkembangan ini jelas membuatnya menjadi salah satu bek muda yang patut diperhitungkan di Indonesia. Dengan kedatangan Hamrah, Persib tentu berharap bisa memperkuat pertahanan mereka lebih dalam lagi. Keputusan ini tentunya akan sangat dinantikan oleh para bobotoh yang berharap melihat kolaborasi antara 2 saudara Hanusa di lini belakang Maung Bandung. Menurut kamu, apakah Hamrah Hanusa akan menjadi tambahan yang sempurna untuk Persib musim depan? Atau mungkin ia harus tetap melanjutkan kariernya bersama Persik Kediri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, mantap, mental pemain Persib auto menggelegar. Kevin Ray Mendoza bongkar rahasia besar yang banyak bobotoh belum tahu. Apa ya kira-kira? Tonton video sampai selesai. Kiper Persib Kevin Mendoza mengungkapkan kunci kesuksesan timnya meraih gelar juara Liga 1 2024/25. Menurutnya, kekompakan antar pemain menjadi faktor utama yang membuat Persib mampu meraih gelar back-to-back champions musim ini. Mendoza menyebutkan bahwa suasana ruang ganti di Persib sepanjang musim sangat positif dan penuh dukungan. Semua pemain lanjutnya saling mengingatkan untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Kekompakan itulah yang menjadi kunci utama keberhasilan mereka mempertahankan konsistensi hingga akhir musim. Persib bahkan sudah memimpin klasemen sejak pekan ke-16 dan terus mempertahankan posisi puncak tanpa tergoyahkan hingga pertandingan terakhir. Saya rasa itu sulit dijelaskan dalam kurung konsisten di puncak klasemen. Untuk bisa konsisten, menurut saya itu karena kekompakan. Kami punya ruang ganti yang bagus dan saya rasa kami saling mendukung dengan baik. Tetap fokus dan saling mengingatkan bahwa kami harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, ujar penjaga gawang bernomor punggung 1 tersebut. Mendoza juga menegaskan bahwa semangat kekompakan ini akan terus terjaga hingga pertandingan pamungkas Persib di Liga 1 2024/25. Ia bersama rekan-rekannya berkomitmen untuk tetap berjuang meraih kemenangan, terlebih mereka akan bermain di hadapan bobotoh sebelum melakukan prosesi angkat trofi juara musim ini. Sebagai penjaga gawang, Mendoza tentunya berharap dirinya bisa dimainkan dan menjaga gawang dari kebobolan. Namun ia juga menegaskan bahwa siapapun yang tampil di lapangan, timnya tetap fokus untuk meraih kemenangan. Tentu saja kami hanya ingin menang, meskipun kami sudah menjadi juara. Tapi selalu terlihat bagus kalau bisa meraih poin lebih banyak dan semoga bisa mencatatkan lebih banyak clean sheet sebagai penjaga gawang, tutupnya. Apa pendapatmu tentang konsistensi Persib musim ini? Apakah kekompakan tim memang menjadi faktor utama mereka bisa mempertahankan gelar juara? Tulis komentar kamu di bawah. Kejutan besar lagi ini. Selain Sadil Ramdhani, Persib pun kabarnya sudah bersepakat dengan pemain timnas saat meraih emas SEA Games 2023. Siapa sosoknya? Ini berita selengkapnya.
Selain Sadil Ramdhani, Persib Bandung dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pemain Timnas Indonesia U22 yang sukses merebut medali emas SEA Games 2023. Pemain yang dimaksud adalah Alfa Andra Dewangga yang kabarnya telah mendapatkan kesepakatan lisan dengan Persib untuk bergabung pada musim depan. Dewa, sapaan akrab Alfa Andra Dewangga, merupakan salah satu pemain andalan PSIS Semarang dan dikenal memiliki kemampuan bermain di 3 posisi, bek tengah, bek sayap, serta gelandang bertahan. Kabar ini semakin santer setelah munculnya rumor bahwa Rachmat Irianto akan kembali ke Persebaya Surabaya yang membuka peluang bagi Persib untuk merekrut Dewangga. Beberapa musim lalu Dewangga sebenarnya hampir bergabung dengan Persib saat tim ini dibesut oleh pelatih Robert Rene Alberts. Bahkan Dewangga sempat mengikuti latihan bersama tim dan diakui oleh Robert Alberts sebagai pemain yang direkomendasikan untuk dikontrak. Namun saat itu Dewangga memutuskan untuk bergabung dengan PSIS Semarang. Seiring dengan terlemparnya PSIS ke Liga 2, Dewangga mencari tantangan baru, dan hal tersebut menjadi salah satu alasan dia memutuskan untuk meninggalkan Mahesa Jenar. Transfermarkt mencatat bahwa Dewangga masih memiliki kontrak dengan PSIS hingga Juni 2027, meski begitu rumor tentang kepindahannya ke Persib semakin berkembang. Di SEA Games 2023, Dewangga tampil gemilang bersama Beckham Putra Nugraha dan menjadi bagian dari tim yang berhasil mengakhiri penantian 32 tahun untuk merebut medali emas. Penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia U22 tentu membuatnya semakin dilirik oleh banyak klub, termasuk Persib. Kini semua mata tertuju pada rumor kepindahan Dewangga ke Persib untuk musim depan. Apakah kabar ini akan menjadi kenyataan ataukah ada kejutan lain dalam bursa transfer yang akan datang? Bagaimana menurutmu? Apakah Alfa Andra Dewangga akan menjadi tambahan yang tepat untuk Persib musim depan? Tulis komentarmu di bawah. Tirone Del Pino, DDS, Ciro, Gustavo Franca, Kevin Ray Mendoza batal tinggalkan Persib musim depan usai PT LIB tambah kuota 11 asing untuk Liga 1 musim depan jadi harapanku usai manajemen Persib respons hal ini. Apa pernyataannya? Simak sampai tuntas. Menanggapi wacana penambahan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 2025-2026 yang diusulkan oleh PT Liga Indonesia Baru LIB. Persib menyatakan sikap terbuka dan mendukung penuh setiap langkah yang diambil oleh operator maupun regulator kompetisi sepak bola nasional. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Adhitya Putra Herawan menyampaikan bahwa Persib sebagai klub profesional akan selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Terkait rencana PT Liga Indonesia Baru untuk menambah kuota pemain asing menjadi 11 pemain per klub pada kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Kami dari Persib menghormati dan mendukung penuh setiap langkah yang diambil oleh LIB sebagai operator liga, maupun PSSI sebagai regulator kompetisi sepak bola di Indonesia, ujar Adhitya. Lebih lanjut, Adhitya menegaskan bahwa Persib akan terus berkomitmen untuk mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap setiap regulasi yang ditetapkan secara resmi demi kemajuan bersama. Kami meyakini bahwa setiap kebijakan yang diambil tentunya telah melalui kajian strategis yang mempertimbangkan aspek peningkatan kualitas kompetisi, daya saing klub di level Asia, serta perkembangan industri sepak bola nasional secara menyeluruh. Tambahnya, Persib akan terus berupaya mempersiapkan diri secara optimal dan beradaptasi dengan dinamika tersebut agar dapat terus berkontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, pungkas Adhitya.
Sikap ini menunjukkan komitmen Persib dalam menjaga integritas kompetisi dan kesiapan klub untuk bersaing di level nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas Liga 1 di masa mendatang. Apa pendapatmu tentang penambahan kuota pemain asing di Liga 1? Apakah langkah ini akan meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia? Tulis komentarmu di bawah. Buka rahasia, Menpora ungkap alasan mengejutkan di balik uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay. Menpora akhirnya membocorkan alasan di balik rencana laga uji coba Timnas Indonesia melawan Uruguay. Ternyata ada tujuan besar yang akan mengejutkan publik. Simak detail lengkapnya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengungkapkan alasan merencanakan menggelar laga uji coba melawan Uruguay. Dito Aryo Tejo tiba-tiba mengungkapkan bahwa Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah ia bertemu dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, dalam peringatan hubungan diplomatik ke-60 kedua negara. Peringatan hubungan Indonesia dan Uruguay akan mencapai 60 tahun pada 2026. Untuk itu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk mempererat hubungan antara kedua negara ini diharapkan salah satunya dari bidang olahraga. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu dengan Menpora untuk menjajaki kerjasama keolahragaan termasuk sepak bola. Courtesy meeting dengan Duta Besar (Dubes) Uruguay untuk Indonesia, Cristina González untuk menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional timnas kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang. Tulis Dito Aryo Tejo sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari Instagram pribadinya Selasa (20 Mei 2025). Istimewa karena kali ini ditemenin sama Dubesnya Pemuda dan Olahraga Indonesia Mas Dito Percusion. Niat baik dari Dubes Uruguay untuk Indonesia itu pun disambut baik oleh Dito Aryo Tejo. Christian González sebelumnya mengakui bahwa Menpora akan mengarahkan ini kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. González sebelumnya mengatakan bahwa untuk formatnya akan diserahkan kepada PSSI apakah nantinya bisa digelar dalam bentuk FIFA Matchday ataupun pertandingan persahabatan biasa. Menurutnya, rencana ini bisa baik untuk Timnas Indonesia meningkatkan ranking FIFA nantinya, sehingga ia menunggu kabar baik ke depannya. Sementara Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hubungan kedua negara baik, sehingga diharapkan program ke depannya bisa menciptakan banyak generasi pemain bola ke depannya. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa alasan digelarnya rencana uji coba antara Timnas Indonesia melawan Uruguay nanti bisa lebih mempererat kerja sama kedua negara ke depannya. Untuk itu, Menpora menyambut baik ajakan dari Uruguay terkait uji coba ini meski akan diarahkan kepada PSSI terlebih dahulu. Soal sepak bola, Indonesia dan Uruguay memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia, kata Dito. Program ini pun juga telah menelurkan para pesepak bola yang diantaranya memperkuat Timnas Indonesia pada masanya. Untuk itu, rencana pertandingan persahabatan ini pun tidak hanya sebagai simbolis 60 tahun yang bersejarah untuk hubungan diplomatik kita, tetapi juga sekaligus penguatan kerjasama olahraga kedua negara, jelasnya. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Uruguay pun menganggap Indonesia sebagai salah satu prioritas mereka. Bahkan dalam bidang olahraga, Uruguay menawaskan untuk mengadakan kegiatan nantinya.
Dito pun mengaku bahwa kedua negara menerika tantangan untuk menggelar kegiatan olahraga Indonesia juga di Uruguay. Bahkan Indonesia bakal mempromosikan olahraga pencak silat di sana dengan harapan nantinya bisa dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Terlebih, Dubes Christina juga bercerita bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Uruguay dalam menjalin kerjasama antar negara dan menawarkan untuk mengadakan kegiatan keolahragaan di Uruguay, tutur Dito. Bismillah, kita akan terima challenge penyelenggaraan kegiatan olahraga Indonesia di Uruguay. Salah satunya yang utama adalah mempromosikan pencak silat sebagai cabang olahraga asli Indonesia, sehingga bisa dipertandingkan pada Olimpiade 2028 Los Angeles. Pungkasnya, ternyata ini alasan Patrick Kluivert panggil Stefano Lillipali. Lebih dari sekadar kualitas, ternyata ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Ini dia alasan yang bakal bikin kamu tercengang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Patrick Kluivert sudah menentukan 32 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Sejumlah nama baru terlihat pada pemanggilan skuad kali ini. Salah satu yang mencuri perhatian adalah munculnya nama Stefano Lillipali di lini depan. Ikut menanggapi daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, Aji Santoso selaku pelatih Persela Lamongan menilai nama-nama yang dipanggil tentunya sudah melewati analisa dari tim kepelatihan. Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu berharap para pemain yang baru bergabung bisa menambah kekuatan skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga tersisa. Tentu pemanggilan pemain yang ada saat ini sudah melewati analisa lebih dulu dari tim kepelatihan, ujar Aji Santoso kepada TV One. Jadi pemanggilan nama-nama baru jelas bukan tanpa alasan. Mereka dalam kurung yang baru dipanggil tentu diharapkan bisa lebih memperkuat tim lanjutnya. Tapi kemungkinan besar pemain-pemain yang akan diturunkan masih sama. Dengan kata lain, nama-nama yang biasa dipasang akan lebih berpeluang untuk main, sambungnya. Soal bergabungnya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia pada kesempatan yang sama, Aji Santoso juga memberikan komentar soal munculnya nama Stefano Lillipali dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Lillipali dipanggil ke timnas Indonesia kemungkinan besar karena Ragnar Oratmangoen harus absen akibat masalah kesehatan. Terlepas daripada itu, Aji Santoso mengakui Stefano Lillipali merupakan salah satu pemain berkualitas di Liga 1. Meski usianya tak lagi muda, Lillipali tampil sangat konsisten dalam beberapa musim belakang. Kualitas memang dia salah satu pemain mumpuni. Terbukti di kompetisi dalam kurung Liga 1, jelas Aji Santoso. Selain itu, kemungkinan faktor psikologis karena sama-sama dari Belanda. Jadi dia dalam kurung Lillipali sedikit banyak tahu karakter Patrick dalam kurung Kluivert. Untuk diketahui, sebanyak 32 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia bakal melakoni sesi pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali pada 26 Mei 2025.